Ini adalah sebuah film yang luar biasa dalam sejarah film dunia. Di bumi ini, di antara 12 orang akan ada satu orang yang memiliki pistol. Hal ini memunculkan masalah baru. Bagaimana menjual pistol ke 11 orang lainnya? Film yang terkenal ini berjudul Lord of War. Nicolas Cage berperan sebagai Yuri Orilov, terinspirasi dari tokoh nyata bernama Victor Bout. Dia hanya menghabiskan waktu 5 tahun, hingga dia berusia 32 tahun. Telah menjadi bos penyelundupan senjata terkenal di dunia, dengan jumlah harta sebanyak 6 miliar pound Inggris. Namun dulunya, dia adalah pengungsi dari Ukraina, dan sebagai helper di restoran ayahnya. Suatu hari ayah Yuri menyuruhnya membawa surat ke restoran Rusia yang terletak di seberang. Tak terduga masalah pun terjadi. Si senior hampir menembak Yuri, tapi karena dia salah sasaran, membuat Yuri berpikir bahwa tak bisa terus hidup sementara begini. Di Amerika, migran dari Eropa Timur seperti orang kulit hitam, nyawanya selalu diabaikan. Yuri dengan cepat menemukan barang. Dengan mudahnya, baru mempelajarinya beberapa kali sudah pandai. Dia sudah hafal instruksi manual, juga cepat menerima pistol, dan nilai bunganya senilai gaji Yuri dalam 10 bulan. Tapi Yuri tak cepat puas dengan eceran. Dia memulai untuk grosir. Yuri ke pameran persenjataan, dan dengan sopan menunjukkan sebuah kartu pada seorang pedagang senjata, dan memperkenalkan diri sebagai penjual senjata. Pedagang itu hampir tertawa. "Kamu pikir saya penjual senjata?" Yuri tak menyerah. Dengar ketika dua kubu perang terjadi. Kedua kubu adalah pelangganmu. Akhirnya kamu di pihak yang mana? Pedagang itu memotong perkataan Yuri. "Pernahkah kamu berpikir, saya ingin kedua kubu kalah?" Dengan kalimat ini, telah membuat Yuri berpikir ulang. Dalam perang, semua negara kalah. Dan orang yang satu-satunya menang, adalah para pedagang senjata. Setelah Yuri gagal di sini, mulai peduli terhadap berita di dunia. Tempat di mana ada perang, dia langsung ke sana. Dan tempat pertama yang ia datangi, adalah perang saudara di Lebanon. Pasti, dia sudah menjadi kaya raya. Setelah negara Amerika kembali, mereka meninggalkan banyak senjata, karena biaya mengangkut kembali lebih mahal daripada membeli yang baru. Yuri menemui si pengelola, dan berbicara pada pengelola dia akan membantu mengatasi sampah ini. Dan jika sampah ditimbang dan dijual pasti akan banyak dapat bunga bagi Yuri. Senjata dijual ke luar negeri dengan lancar. Dia juga tak memilih pelanggan, pemberontak atau tentara pemerintah. Semua para teroris, atau para pecinta perdamaian. Bahkan kamu beli senjata untuk apa? Yuri hanya berkata satu kalimat, "Bukan urusanmu." Sampai sekarang, Yuri juga memiliki perdagangan kelas kecil. Perdagangan ini membuatnya memperoleh bunga yang besar. Pada tahun 1991 ketika runtuhnya Uni Soviet, selama 45 tahun perang dingin terjadi, membuat gudang senjata terbesar dalam sejarah. Tapi hanya dalam satu malam, semua senjata ini tak memiliki lawan perang lagi. Paman kandung Yuri adalah pahlawan Uni Soviet lama, dan sebagai pengelola gudang senjata Ukraina, melihat senjata menumpuk seperti pegunungan, Yuri bertanya pada pamannya, "Di sini ada berapa senapan?" Menjawab 400.000. Tapi Yuri menggelengkan kepalanya, "Aku hanya melihat 100.000. Ini sangat sedikit, kamu harus meminta pada atasan menambah 300.000 lagi." Pamannya terkejut. "Kalian orang Amerika beraninya begitu? Jika ada yang memeriksanya bagaimana? Undang mereka mengikuti saja." Keduanya mulai bekerja sama, makin berkembang, dari senjata hingga peluru, bahkan kereta tank, sampai helikopter. Apapun dijual. Yuri senang melihat pelanggan mencoba barang. "Apakah kamu mendengar? Suara tembakan merupakan suara uang masuk rekening. Apakah uang juga bisa membeli cinta?" Pasti tidak. Tapi si pria ini berbicara, "Uang bisa membuat peluang untuk menambah kasih sayang." Aktris Ava Fontani adalah bintang Yuri yang ia impikan. Tapi sekarang dia adalah bos dagang senjata. Dia membayar untuk perusahaan periklanan, dan mengundang Ava ke sebuah pulau untuk merekam video. Yuri membayar semua hotel di pulau. Semua pulau ini kecuali karyawan. Hanya ada mereka. Keduanya cepat jatuh cinta. Ava bersiap kembali ke rumah. Tapi tiket pesawat sulit dibeli. Waktu itu Yuri menjawab dengan tenang, "Baguslah, aku juga ingin pulang." Pada kesempatan ini dia akan mengantar Ava pulang. Inilah orang kaya. Bahkan tak bilang bahwa dia akan naik dengan pesawatnya sendiri. Ava cepat terjatuh dalam jebakan cinta. Tapi dia tak tahu, semuanya di depannya adalah palsu. Pesawat baru lepas landas. Nama Yuri di pesawat terkelupas. Ternyata pesawat ini dia sewa. Untuk di samping Ava, Yuri sudah menjadi boros. Untungnya Ava tak tahu. Tapi bagaimana setelah menikah? Untuk menjaga topeng kekayaannya, rumah besar, mobil mewah, jam tangan bermerek, merupakan hal yang tak terpisahkan. Dan semuanya butuh uang. Dan tiba saat Yuri tak bisa menanggungnya lagi. Uni Soviet dibubarkan. Yuri sangat senang dan mencium layar TV. Dia segera menghubungi pamannya. Senjata, pistol, peluru, tank, pesawat, helikopter. Dalam gudang apa ada yang menjual itu? Sekarang Yuri tak perlu berpura-pura lagi. Dia ada 6 paspor. Dengan bebas pergi ke semua tempat terjadinya perang. Dan bekerja sama dengan para elit yang berbahaya. Di antaranya yang paling kejam, merupakan si kaya di Liberia, Andre Baptisteiser. Saat Andre dan Yuri sedang berkenalan, tidak sengaja melihat seorang prajurit bermesraan dengan pembantu wanita. Dan seketika, Yuri terkejut, tidak sengaja langsung berkata kotor. Tapi setelah itu, puluhan senapan membidik Yuri. Andre bersifat aneh, kejam sampai memakan jantung orang. Tapi Yuri licik sengaja. Segera mengambil pistolnya, baik menggelengkan kepalanya dan menyeka pistol. "Pistol ini harus kamu beli. Jika tidak, pistol second hand tak akan bernilai lagi." Andre cepat ngerti, orang ini hanya suka uang tak suka orang.
Hanya perlu uang, ingin barang apa saja juga ada. Andre baru mengangkat tangan, memiliki banyak berlian. Kali ini Yuri mendapatkan bunga besar. Andre mengantar Yuri mengunjungi prajuritnya. Yuri kehabisan kata, ini semua remaja. Tapi Andre berkata, peluru ditembak oleh remaja berumur 14 tahun dan oleh orang berumur 40. Juga memiliki kekuatan yang sama. Yuri pikir itu juga ada benarnya, jadi tak berpikir banyak. Bagaimanapun dia masih menyimpan kalimat tersebut. Meskipun perang terjadi di mana-mana, juga bukan perangnya, tapi adalah perdagangannya. Kali ini mendapat bunga besar, membuat Yuri ketika kembali, masih menghadiahkan anaknya sebuah teropong dan membuang pistol yang diberikan oleh kakeknya. Meskipun waktu itu remaja di Afrika menggunakan senapan Yuri di tangan mereka dan diantar ke medan perang yang berdarah, tapi perdagangan semakin besar dan pemberontak semakin banyak. Suatu hari, seperti biasa, Yuri mengikuti pengiriman ke Afrika mengirim barang, tapi sebuah pesawat tempur tiba-tiba muncul, meminta mereka mendarat di sebuah bandara. Yuri dengan cepat ngerti, yakin ada polisi Interpol sedang menunggu di bandara. Dia segera memanggil pilot, saya bayar tambahan, jangan diikuti. Tapi pada waktu itu, pesawat tempur itu mulai mendekat. Bos perang Yuri sudah diperhatikan Interpol, jadi terpaksa mendarat di tengah jalan. Tapi tak sampai 1 jam, pesawat itu tiba. Jika mereka menemukan senjata akan selesai. Sekarang harus bagaimana? Yuri adalah orang paling pandai yang pernah saya kenal. Senjata bernilai jutaan dolar, tapi dia tak ragu, berteriak untuk memanggil pengungsi. Saya datang untuk membantu kalian. Tak sampai setengah jam, para pengungsi mengambil. Tak tersisa satupun, polisi tak mendapat apapun. Jack Valentine pernah menyelidiki tentang senjata atom besar, tapi sampai suatu hari dia melihat data. Hari ini, setiap 10 orang pengungsi, ada 9 orang mati karena senjata biasa. Bandingan dengan senjata atom, senjata biasa merupakan jenis senjata terdahsyat di dunia. Yuri dengan santainya, saya tahu, tapi saya kesini untuk wisata ya Pak. Jack tak ada cara lain. Dalam haknya, dia hanya bisa meninggalkan Yuri dalam 24 jam. Dia tinggalkan Yuri di ladang untuk menunggu kematian. Setelah itu, Yuri menyaksikan langsung hal tak biasa terjadi. Sebuah pesawat barang masih utuh, tapi hanya dalam 1 malam. Semuanya sudah hampir lepas. Inilah Afrika. Karena kedaluarsa bahkan dimanfaatkan semakin kedaluarsa. Karena serakah jadi ketika ditindas menjadi semakin serakah. Inilah surga bagi para perdagangan senjata. Yuri sekali lagi bekerja sama dengan Andre. Tapi kali ini Andre diselidiki oleh PBB, jadi tak bisa membuat perang. Dia membangun organisasi mainan dan meminta Yuri mengirim barang terlebih dahulu kemudian dibayar. Yuri hanya bisa setuju. Bekerja sama dengan gaya Afrika. Berlian ditukar dengan senjata. Si adik Vitali bosan, jadi merokok ke samping. Tapi pada waktu itu, sebuah mobil mengangkut prajurit sedang berteriak masuk barak. Seorang bocah berniat melarikan diri. Para prajurit mengejarnya. Si bunda cepat keluar melindungi anaknya tapi orang dengan kelemahan. Bagaimana melawan dengan besi? Si adik Vitali melihatnya langsung menyuruh Yuri, hentikan perdagangan ini. Tapi Yuri masih dengan kalimat itu. Apakah kamu gila? Mereka beli senapan untuk apa? Juga tak ada hubungan dengan kita. Vitali menyerah. Perdagangan berlangsung. Tapi tak terduga, Vitali memegang bom dan meledakkan mobil barang. Vitali masih terus berlari. Yuri berteriak, tapi sudah terlambat. Vitali ditembak. Dalam momen terakhir, dia masih berusaha membom, tapi Yuri mengambil bom. Pengelola memegang pisau, membagi berlian menjadi 2. Tiba-tiba Yuri berpikir, dia sudah kehilangan adiknya. Jika tak diambil, dia akan kehilangan adik maupun berlian. Akhirnya dia dapat berlian itu. Adiknya betul. Setelah orang itu ada senapan, mulai pembunuhan. Yuri pergi. Sebelum pulang, dia menyuap seorang dokter lokal, mengeluarkan peluru di tubuh Vitali, dan memalsukan alasan kematian. Tapi ketika ke bandara, dia ditangkap. Ternyata 1 peluru masih tertinggal. Seluruh hidup Yuri menjual jutaan peluru. Tapi akhirnya, karena peluru ini, dia masuk penjara. Si polisi Jack sangat senang. Akhirnya kamu sudah dihukum ya? Tapi Yuri menjawab dengan tenang. Saya akan segera dibebaskan. Jack menjawab, tak pernah. Yuri berkata, alasan dia ditangkap adalah alasan membantunya dibebaskan. Dia menunjukkan di sebuah koran, dan berkata, di antara pelanggannya, ada beberapa yaitu musuh-musuh Amerika, yaitu perdagangan senjata terbesar di dunia. Merupakan Presiden Amerika Serikat. Jumlah senjata yang dijualnya dalam 1 hari lebih banyak dari yang saya jual dalam 1 tahun. Sulit jika orang-orang menemukan hal ini. Jadi mereka perlu orang seperti saya. Yuri betul. Beberapa menit lagi dia dibebaskan. Bos Perang merupakan film satu-satunya dalam sejarah disponsori oleh pedagang senjata. Senapan, tank, pesawat dan helikopter. Dalam film semuanya nyata. Dalam proses memfilmkan, pihak perdagangan senjata melaporkan NATO, menjelaskan film ini bukan untuk membuat masalah. Setelah selesai merekam, tank-tank ini segera dijual ke Afrika. Dalam waktu membuat film, kru film sudah menolak semua sponsor dari Amerika. Karena takut disuap, tak bisa mengungkapkan kenyataan. 1 jam 30 menit di awal film juga menceritakan hal-hal buruk tentang Yuri. Tapi sampai akhir film kenyataannya baru terungkap. Hal-hal buruk yang dibuat Yuri belum besar seperti sebagian negara Amerika. Betul, pikirlah, keberadaan Yuri seperti ekor nyamuk. Tidak penting membuat polisi Interpol mengejar kemana-mana.
Setelah itu ketika tersadar, di akhir hanyalah kekacauan.